King of ASEAN, tapi ASEAN sendiri punya turnamen dan tidak pernah sekalipun menjuarainya. King of ASEAN. Gua setuju sama Vietnam dan Thailand, walaupun dibilang piala cikit, tapi ini piala punya ASEAN. Patut berbangga bahwa ASEAN punya kompetisi ini. Malah diremehin, bukannya kalian terpipa. Masih banyak pemain senior lain squad ST yang jadi camat. Kan bisa dibawa. U20 bawa separuh aja cukup. Baru kualifikasi ketiga belum lolos Pildun sudah merasa di atas segalanya. ASEAN kocak. Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Ini bukan kegagalan pertama, namun terasa cukup pedih karena skuad Garuda gagal ketika bermain di kandang sendiri. Indonesia menjamu Filipina di Stadion Manahan pada matchday terakhir grup B Sabtu 21 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Butuh kemenangan untuk lolos ke semifinal. Indonesia justru kalah dengan 0-1 dari Filipina. Hal tersebut membuat Indonesia harus finish di posisi ketiga klasemen grup B. Pasukan Sinteyong yang meraih 4 poin dari 4 laga. Filipina dan Thailand lah yang lolos ke babak semifinal dari grup B. Indonesia memang tidak memasang target juara Piala AFF 2024, akan tetapi gagal di semifinal bisa jadi catatan minor. Lantas apa yang membuat Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024? Pemilihan pemain jadi alasan mengapa Indonesia tidak memasang target juara di Piala AFF 2024. Indonesia turun dengan rata-rata pemain 20,9 tahun, paling muda dibanding tim lain. Indonesia turun dengan tim yang hijau, minim pengalaman dan level internasional. Bahkan ada 16 pemain yang belum punya caps bersama timnas Indonesia di skuad Piala AFF 2024. Dampak dari minimnya pengalaman terlihat pada 2 laga awal Indonesia Piala AFF 2024. Indonesia dibuat pontang-panting saat berjumpa Myanmar dan Laos, 2 tim yang harusnya dikalahkan dengan relatif mudah. Selain pemilihan, persiapan juga punya andil atas kegagalan timnas Indonesia pada Piala AFF 2024. Indonesia tak punya persiapan yang cukup matang untuk tampil di Piala AFF 2024 ini. Skuad Indonesia berkumpul kurang lebih dari 1 pekan, bahkan sebelum akhirnya bertemu Bali United. Indonesia awalnya tidak punya agenda uji coba sama sekali jelang Piala AFF 2024. Beberapa negara lain juga berada dalam kondisi yang sama, tak punya waktu latihan uji coba, namun skuad mereka sudah terbiasa bermain bersama, sedangkan Indonesia adalah tim yang baru. Dari 4 laga yang dimainkan timnas Indonesia dari fase grup Piala AFF, ada 2 kartu merah yang diterima timnas Indonesia. Indonesia jadi negara yang paling banyak menerima kartu merah. Ada beberapa pemain yang diharapkan jadi mesin gol timnas Indonesia Piala AFF 2024. Hoki Caraka jadi harapan utama, akan tetapi gagal mencetak gol sama sekali di Piala AFF 2024. Selanjutnya ada nama Rafael Struijk yang diharapkan jadi pembeda di lini depan. Pemain 21 tahun ini merupakan andalan Sinteyong di kualifikasi Piala Dunia 2026, namun gagal berbuat banyak di Piala AFF 2024. Sinteyong sukses besar membawa timnas Indonesia lolos putaran ketiga babak kualifikasi 2026, namun di Piala AFF Sinteyong bisa dibilang gagal mencapai target. Sinteyong yang seperti belum punya pakem yang pasti di Piala AFF 2024. Dia terus mengubah komposisi pemain dari laga ke laga. Pemain Indonesia akhirnya tak stabil. Selain itu, ada 2 laga awal Indonesia Piala AFF 2024. Sinteyong juga acap kali memainkan pemain yang tidak pada posisi utamanya. Salah satunya yang mencolok adalah saat menukar posisi Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan. Berikut komentar rakyat luar negeri usai timnas Indonesia gagal mencapai semifinal Piala AFF 2024 setelah takluk di kandang sendiri atas Filipina dengan skor 0-1.
King of ASEAN, tapi ASEAN sendiri punya turnamen dan tidak pernah sekalipun menjuarainya. King of ASEAN. Gua setuju sama Vietnam dan Thailand, walaupun dibilang piala cikit, tapi ini piala punya ASEAN. Patut berbangga bahwa ASEAN punya kompetisi ini. Malah diremehin, bukannya kalian terpipa. Masih banyak pemain senior lain squad ST yang jadi camat. Kan bisa dibawa. U20 bawa separuh aja cukup. Baru kualifikasi ketiga belum lolos Pildun sudah merasa di atas segalanya. ASEAN kocak. Indonesia, ketika Indonesia tidak memiliki pemain naturalisasi Belanda, kualitas pemain lokal Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan kualitas pemain Filipina. Kami ingin mengajari para pemain lokal Indonesia cara bermain sepak bola modern dan bermain adil, namun Filipina mengajari mereka malam ini. Selamat Filipina, sampai jumpa di semifinal. Tetap semangat Indonesia, kalian disibukkan dengan turnamen kualifikasi Piala Dunia sementara yang lain hanya sibuk dengan AFF. Semangat Indonesia, Indonesia masih memimpin kawasan ASEAN. Pelajaran bagi pemain muda Indonesia adalah tetap tenang. Kebiasaan bermain yang kasar di era teknologi VAR hanya akan menampakkan Anda pada kerugian yang lebih besar. Semoga kalian semua lolos pada kualifikasi Piala Dunia ketiga dan membawa kebanggaan bagi ASEAN. Pembelajaran dari Indonesia membawa mereka pada kenyataan keberuntungan yang lebih baik di lain waktu dari BFF saudara Malaysia. Indonesia hanyalah tim sepak bola rata-rata Asia Tenggara. Konsekuensi juga bergantung sepenuhnya pada tentara bayaran adalah level pemain lokalnya hanya Timor Leste. Indonesia adalah tim yang tidak menerima kegagalan sendiri. Hilangkan sikap arogan seolah-olah Anda terhebat di dunia. Tanpa pemain dari negara lain Anda bukan siapa-siapa, ingat itu dari Brunei. Bagi Indonesia, menurut saya tidak ada yang bisa dibanggakan. Rasanya seperti anak-anak tetangga yang selalu bertengkar satu sama lain. Setelah bertahun-tahun kalah dalam setiap pertarungan, Anda menyewa gangster untuk memulihkan reputasi Anda. Kemudian kau bermegah-megahan dan berkata, sekarang aku kuat dan aku tidak mau repot-repot bersaing denganmu. Saya akan bersaing dengan orang lain. Itu menggelikan. Saya pikir 1 atau 2 tahun dari sekarang, ketika para gangster yang Anda pekerjakan tidak melihat manfaat lebih lanjut dari Anda dan berhenti mendukung Anda akan kembali ke lingkungan Anda. Pada saat itu kamu tidak akan berarti apa-apa lagi bagi tetangga lamamu. Terlalu banyak peluang tim Indonesia untuk mencetak gol, tetapi bukan hari keberuntungan mereka. Saya merasa sedih untuk rasa hormat dari Filipina. Lucu bagaimana orang Indonesia mengatakan bahwa mereka tidak peduli dengan turnamen ini, tetapi mereka senang merayakan medali emas Asian Games Tenggara. Siapa yang memahaminya? Pada akhirnya masih kosong Piala ASEAN, itulah kenyataan. Sangat menyenangkan untuk sekali menonton pertandingan kasar seperti ini. Melihat para pemain menangis usai pertandingan selalu mengharukan. Selamat untuk Filipina, salam dari Jepang. Saya sudah banyak bicara mengenai masalah ini, namun masyarakat Indonesia tidak menerimanya. Lawan utama Indonesia adalah fans dan netizen mereka. Mereka memarahi AFC, AFF karena sebelumnya tidak menggunakan VAR, tapi sejak VAR mereka menerima lebih banyak kartu merah dan penalti daripada gabungan tim-tim ASEAN. Vietnam jauh lebih baik dari Indonesia. Jika Indonesia memenangkan pertandingan, mereka mengatakan bahwa mereka adalah tim yang bagus. Ketika mereka kalah, mereka akan mengatakan bahwa mereka fokus pada World Cup. Vietnam menelpon tetapi Indonesia tidak menjawab. Australia 4-0, Indo Bahrain 1-1, Indo Cina 1-2, Jepang Indo 6-0. Pulang saja dan teruslah bermimpi. Indo sangat mudah untuk Vietnam. 1 naturalisasi di NXS sama dengan 9 naturalisasi di Belanda. Singkat cerita, sedikit troll saja, orang Asia bersatu hihi mengingat situasi keseluruhan. Satu pemain tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah gaya bermain yang menarik dari Vietnam. Saya merasa terhibur karena fans Indonesia terus berbicara tentang mengharumkan nama ASEAN di babak ketiga kualifikasi World Cup. Rupanya kami tidak merasa bangga dengan apa yang dilakukan tim Hollandos, jujur saja. Halo Indo-Netherlands, pulau indah di Karibia yang terpencil, aku tahu kamu akan datang ke sini. Myanmar, kami menghormati Anda, hanya saja bukan penggemar Indonesia. Indonesia berjanji akan menggandeng tangan kita dan membawa kita ke final. Helio Indonesia, di mana kamu? Aku Nguyen bersama putra Nguyen Brazil.
Orang in Holland menggunakan seluruh skuad Belanda itu sebabnya pemain lokal mereka sangat payah. Mereka harus mencari alasan bagi pemain muda atas kekalahan mereka sehingga mereka tidak merasa malu. Selamat, U22 Indo sudah menyamakan kedudukan dengan U21 Laos. Saudara Indonesia, kenapa diam sekali? Pemain naturalisasi Vietnam Swanson telah tinggal dan bermain sepak bola Vietnam selama lebih dari 5 tahun di liga domestik. Dia selalu ingin bergabung dengan tim nasional, itu keinginannya. Tim Vietnam memiliki pemain dalam negeri yang memiliki kemampuan besar sehingga tidak perlu melakukan naturalisasi sebanyak Indonesia. Dan naturalisasi di Vietnam sangat sulit. Swanson dicintai oleh banyak orang Vietnam karena kepribadiannya dan martabatnya. Populasi Indonesia hampir sama dengan gabungan populasi 10 negara Asia Tenggara lainnya. Namun mereka tidak dapat menemukan 11 pemain sepak bola yang layak. Selama bertahun-tahun mereka belum memenangkan satupun kejuaraan. Untuk mencapai hasil mereka harus mengandalkan pemain naturalisasi, orang-orang dari negara kolonial yang pernah memperbudak rakyatnya sendiri. Apakah Anda bangga akan hal itu? Jika saya jadi Anda, saya akan merasa getir dan malu. Kalau soal menggunakan pemain lokal, yang paling menghormati dan penggemar sepak bola ASEAN lainnya, khususnya dari Filipina dan Indonesia, harus berhenti mengomel tentang pemain yang dinetralisir. Selamat kepada Vietnam karena memiliki striker hebat seperti Rafaelson. Namun menurut saya Vietnam harus membatasi naturalisasi pemainnya karena melihat pertandingan terakhir, pemain lokal Vietnam bermain sangat terampil dan saling memahami. Dan kurang dari Vietnam adalah Rafaelson. Kalau kalian menaturalisasi seperti Indonesia, menurutku gaya bermain kalian akan berubah dan kacau. Selamat